Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja, kami dari kelompok 5 akan membahas karya ilmiah yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Karya tulis ilmiah disebut juga dengan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Sistematis artinya karangan atau karya tulis tersebut disusun menurut aturan tertentu sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut sangat jelas dan padu. Bersifat ilmiah, yaitu karya tulis tersebut menyajikan satu deskripsi, gagasan, argumentasi, atau pemecahan masalah yang didasarkan pada berbagai bukti empirik atau kajian teoritis sehingga para pembacanya dapat menuntut atau mencari kebenaran bukti empirik atau teori yang mendukung gagasan tersebut. Karya ilmiah harus ditulis secara jujur dan akurat, berdasarkan kebenaran tanpa mengingat akibatnya. Kebenaran dalam sebuah karya ilmiah bukan kebenaran normatif, melainkan kebenaran objektif dan positif sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Kebenaran objektif maksudnya ialah kebenaran berdasarkan kenyataan. Meskipun demikian, kebenaran ilmiah bukanlah kebenaran yang bersifat universal, tetapi kebenaran ilmiah itu setiap saat bisa dikritik dan disalahkan bila ada fakta atau kenyataan baru-baru yang lebih relevan. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama, yaitu dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan masalah. Ciri-ciri yang kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data, atau bisa juga disebut dengan kajian empiris, atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, karya ilmiah mengandung kejujuran dalam penulisan dan memiliki kebenaran objektif atau sesuai dengan fakta. Yang keempat, dalam karya ilmiah bahasa yang digunakan yaitu bahasa baku, denotatif, dan banyak istilah teknis. Ciri yang kelima, penulisannya mengikuti cara-cara atau aturan-aturan tertentu. Yang keenam, dalam karya ilmiah terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Ciri yang ketujuh, yaitu tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Lalu, untuk tujuan menulis karya ilmiah, yaitu yang pertama, menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan-kalangan tertentu. Yang kedua, memenuhi persyaratan tugas akhir dalam studi, karena biasanya karya ilmiah ini digunakan sebagai tugas akhir, baik itu di strata 1, S1 atau S2 dan lain sebagainya. Yang ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah, seperti contoh dalam seminar, diskusi panel, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat. Yang kelima, mendapatkan penghasilan, karena karya ilmiah ini juga bisa
menghasilkan uang untuk dijual misalnya. Lalu tujuan yang keenam yaitu melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. Karena dalam menulis karya ilmiah ini juga harus meneliti dulu tentang apa yang akan dibahas di karya ilmiah tersebut. Yang ketujuh yaitu melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. Karena dalam membuat karya ilmiah itu harus membaca data-data atau sumber-sumber yang digunakan untuk membuat karya ilmiah tersebut gitu. Jadi kita harus membaca banyak data atau banyak dari sumber-sumber yang ada di buku, baik di buku atau bisa observasi dan lain sebagainya. Lalu tujuan yang nomor 8 yaitu melatih kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber data dan sumber bacaan. Lalu yang ke-9 mengenalkan siswa atau mahasiswa pada kegiatan kepustakaan atau kegiatan ya membuat buku, membuat karya ilmiah, kegiatan kepustakaannya sama saja. Tujuan yang ke-10 yaitu melatih kemampuan pengorganisasian fakta atau data secara sistematis. Yang tujuan nomor 10 yaitu menambah pengetahuan penulis terkait karya ilmiah yang sedang dibuat. Tentunya selain untuk disampaikan kepada masyarakat, untuk disebarkan kepada masyarakat, juga bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita sendiri tentang apa yang ada di karya ilmiah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan manfaat karya ilmiah serta struktur karya ilmiah. Yang pertama adalah manfaat karya ilmiah. Manfaat karya ilmiah yang pertama, manfaat untuk masyarakat luas. Karya ilmiah dapat dimanfaatkan untuk sumber rujukan, perluasan wawasan, dan mengikuti perkembangan zaman. B. Manfaat untuk menulis. Yang pertama, mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Ketiga, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan. Keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan fakta dan data secara sistematis. Kelima, mendapatkan kepuasan intelektual karena menyumbangkan perluasan ilmu dalam masyarakat. Selanjutnya, struktur penulisan karya tulis ilmiah. Pada penulisan karya tulis ilmiah, terdapat struktur penulisan yang bisa diikuti. Namun, perlu kamu ketahui bahwa kadang setiap tempat memiliki kebijakan khusus pada struktur penulisan karya tulis ilmiah. Kamu bisa menyesuaikan bentuk penulisan dengan berpedoman pada referensi berikut. Yang pertama, halaman judul atau cover yang memuat judul karya tulis ilmiah. 2. Halaman pengesahan yang berisi tanda tangan penulis, pembimbing, dan pihak lain yang sudah ditentukan. Ketiga, kata pengantar. Kata pengantar yang berisi sambutan penulis dan ucapan terima kasih. 4. Daftar isi. 5. Pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan pembuatan karya tulis. Manfaat pembuatan karya tulis. Yang keenam, tinjauan pustaka atau dasar teori yang berisi teori yang digunakan sebagai acuan. 7. Metodologi penelitian atau metode penelitian. 8. Pembahasan atau hasil penelitian. 9. Penutup berisi kesimpulan dan saran. 10. Daftar pustaka. 11. Lampiran berisi lampiran data hitungan, dokumentasi atau data lain yang dianggap penting. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dari kajian pustaka ataupun hasil pengembangan sebuah proyek. Yang kedua adalah makalah.
Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang ketiga adalah skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Yang keempat adalah kertas kerja. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang dihadapi oleh ilmuwan. Yang kelima adalah paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, ataupun S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh ada disertasi atau PhD tesis. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau yang meraih gelar doktor, yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data atau fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Dan di sini saya sudah menyiapkan satu contoh karya tulis ilmiah, yaitu tentang Sulisuka sebagai sumber penghasil listrik untuk wilayah pesisir Indonesia Timur. Jadi ini adalah satu contoh dari karya tulis ilmiah, dan seperti struktur dari karya tulis ilmiah, yang pertama ada cover, yaitu cover berisi tentang judul, logo dari universitas tersebut, dan dibuat oleh siapa saja. Dan yang kedua ada halaman pengesahan. Jadi halaman pengesahan itu berisi tentang nama-nama dari yang membuat karya tulis ilmiah dan juga dosen pembimbing atau guru pembimbingnya. Dan di sini ada juga seperti ini. Dan yang ketiga ada lembar pernyataan orisinilitas karya. Jadi ini adalah lembar pernyataan dari karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi tentang seperti puji syukur kepada Allah, dan sama seperti makalah. Dan selanjutnya ada daftar isi, dan di sini ada abstrak, yaitu abstrak. Dan yang selanjutnya ada bab 1, yaitu pendahuluan, sama seperti makalah. Pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Dan selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berisi tentang bagaimana karya tulis ilmiah itu dibuat. Dan selanjutnya ada metode penulisan. Metode penulisan ini bagaimana metode penulisan karya tulis ilmiah dibuat, seperti teknik pengumpulan data, teknik pengolahan,
dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pembahasan. Jadi pembahasan ini kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang di atas dan lebih singkat. Dan selanjutnya ada penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Dan selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini sifatnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena untuk menjadi referensi dari karya tulis ilmiah yang kita buat. Dan begitulah hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang membahas mengenai bab karya ilmiah. Jadi yang sebelumnya belum mengerti apa itu karya ilmiah bisa mengerti, dan ciri-cirinya seperti apa, terus contohnya ya seperti itu. Terus sebelumnya saya berterima kasih kepada semua teman-teman saya yang telah menonton video kami hingga selesai, dan semoga semuanya bisa bermanfaat kepada semuanya dan juga kelompok kami. Terus mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami dan juga saya sendiri. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wakhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 약속해요